Belajarlah memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki makna tersendiri. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Ada keindahan yang tersembunyi dalam setiap peristiwa, bahkan dalam hal-hal yang terasa paling sulit sekalipun. Hidup seperti sebuah teka-teki, dan setiap pengalaman adalah potongan kecil yang melengkapi gambar besar yang indah. Terkadang, kita merasa kecewa karena apa yang kita impikan tidak terwujud. Namun, di balik kekecewaan itu, Tuhan mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Kegagalan dan rintangan adalah guru terbaik dalam hidup, mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah pelajaran yang berharga. Mereka mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan pentingnya melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita belajar menerima apa yang terjadi, kita membuka diri untuk menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak perlu terburu-buru atau merasa tertinggal. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing, dan setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, memiliki arti. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil yang konsisten, karena langkah-langkah itulah yang akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Kesulitan seringkali menjadi jalan menuju pertumbuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, kita sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk berkembang. Bukankah pohon yang tumbuh di tengah badai memiliki akar yang lebih kuat? Begitu juga dengan kita, manusia. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi masa-masa sulit. Memang tidak mudah untuk bersabar ketika segalanya terasa berat, tetapi percayalah, kesabaran selalu membuahkan hasil yang manis. Kita hanya perlu percaya bahwa setiap hal yang kita jalani memiliki tujuan yang baik, meskipun kita belum bisa melihatnya saat ini. Ada saat-saat ketika kita merasa ingin menyerah, merasa bahwa segala usaha kita sia-sia. Namun, justru di saat-saat itulah kita harus mengingat bahwa keberhasilan seringkali datang tepat setelah titik terendah dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, karena Anda tidak pernah tahu seberapa dekat Anda dengan keberhasilan Anda. Ketika kita belajar menerima ketidaksempurnaan hidup, kita akan menemukan kedamaian di dalam hati kita. Hidup tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sempurna, tetapi penuh dengan warna yang indah. Setiap warna, baik yang cerah maupun yang gelap, memiliki peran dalam menciptakan lukisan kehidupan kita. Memaafkan masa lalu adalah langkah penting untuk melangkah maju. Jangan biarkan penyesalan menghantui hari-hari Anda. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara. Masa lalu adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana di masa depan. Dalam perjalanan hidup, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, kita selalu memiliki kendali atas cara kita meresponsnya. Pilihlah untuk merespons dengan bijak, dengan hati yang penuh kasih dan pikiran yang tenang. Meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang membimbing kita melalui kegelapan. Selama kita percaya dan terus melangkah, cahaya itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jangan takut untuk memulai dari awal. Memulai kembali bukanlah tanda kegagalan, melainkan keberanian untuk mencoba lagi. Setiap awal baru adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Hidup adalah tentang belajar dan bertumbuh. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena dari kesalahanlah kita belajar menjadi lebih baik. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah bahwa Anda juga manusia, dan manusia tidak sempurna. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri, untuk memahami bahwa Anda sedang melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Ketika Anda merasa lelah, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk beristirahat. Istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari menjaga keseimbangan dalam hidup. Dengan beristirahat, kita memberikan diri kita kesempatan untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang baru. Ketika segalanya terasa berat, ingatlah untuk bersyukur. Bersyukur adalah cara untuk menemukan kebahagiaan bahkan di tengah kesulitan. Fokuslah pada hal-hal baik yang masih Anda miliki, dan biarkan rasa syukur itu menguatkan hati Anda. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kita menuju tujuan yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan pentingnya setiap langkah kecil,
karena langkah-langkah itu yang akan membawa kita ke tempat yang kita impikan. Hidup adalah anugerah yang berharga. Jangan biarkan kesulitan mengaburkan keindahan yang ada di sekitar Anda. Belajarlah untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil, dalam senyuman, dalam matahari terbit, dan dalam cinta yang Anda terima dari orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda belajar menerima hidup apa adanya, Anda akan menemukan kedamaian di dalam hati Anda. Kedamaian itu adalah kunci untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan dan keberanian. Hidup tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membuatnya berharga. Setiap tantangan, setiap rintangan, adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Teruslah melangkah, teruslah berharap, karena setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Hidup memiliki cara unik untuk mengajarkan kita tentang arti keikhlasan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, itu bukan akhir dari segalanya. Kadang-kadang, kehilangan adalah pintu gerbang menuju hal-hal yang lebih besar, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Keikhlasan membantu kita menerima, sementara hati kita perlahan menyusun ulang harapan yang baru. Setiap perjalanan memiliki lika-liku yang tak terduga, tetapi justru di sanalah kita menemukan kekuatan sejati. Ketika dunia tampak gelap, itulah saatnya kita menciptakan cahaya sendiri. Tidak perlu besar, cukup nyala kecil yang mampu menghangatkan hati kita untuk terus melangkah ke depan. Pernahkah Anda menyadari bahwa bahkan badai paling dahsyat sekalipun tidak pernah bertahan selamanya? Seiring waktu, hujan reda, dan matahari kembali bersinar. Begitu juga dengan hidup kita. Kesulitan datang dan pergi, tetapi apa yang tersisa adalah diri kita yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi hari-hari mendatang. Ada kekuatan yang luar biasa dalam doa dan pengharapan. Ketika segala usaha tampak menemui jalan buntu, doa adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang selalu bekerja di balik layar. Itu bukan tentang meminta segalanya menjadi mudah, tetapi meminta kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Jangan takut untuk bermimpi besar, meskipun langkah awal terasa kecil dan tidak berarti. Setiap mimpi besar dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Tidak ada yang salah dengan memulai dari tempat kita berada sekarang. Yang penting adalah memiliki tekad untuk melangkah, meskipun dunia meragukan kita. Kita seringkali lupa bahwa kekuatan sejati tidak datang dari hal-hal besar yang kita raih, tetapi dari keberanian kita untuk bangkit setelah jatuh. Jatuh bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk memulai lagi, kali ini dengan lebih banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Belajarlah untuk merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Kebahagiaan tidak hanya ditemukan di puncak gunung, tetapi juga dalam setiap langkah yang kita ambil untuk mencapainya. Dengan belajar menghargai proses, kita menemukan makna yang lebih dalam setiap perjuangan. Ada momen-momen dalam hidup di mana kita harus memilih untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi memberikan ruang bagi hal-hal baru untuk datang. Kita tidak bisa menggenggam semuanya, dan itu adalah hal yang baik, karena tangan yang kosong adalah tangan yang siap menerima berkat baru. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan perbandingan adalah musuh kebahagiaan. Daripada melihat apa yang dimiliki orang lain, fokuslah pada apa yang bisa Anda capai dengan kemampuan dan potensi Anda sendiri. Anda tidak bersaing dengan siapapun kecuali diri Anda yang kemarin. Dalam hidup, ketakutan adalah hambatan terbesar yang sering kali menghalangi kita untuk mencapai potensi sejati. Namun, di balik setiap ketakutan tersembunyi peluang untuk bertumbuh. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita menemukan bahwa apa yang dulu tampak mustahil kini menjadi mungkin. Jangan biarkan keraguan diri menahan Anda untuk melangkah. Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan, dan ada begitu banyak hal indah yang menunggu Anda di depan. Percayalah pada diri sendiri, karena perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah pertama yang penuh keberanian. Hidup mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Semua yang berharga membutuhkan waktu, usaha, dan pengorbanan. Tetapi ketika kita akhirnya mencapainya, kita menyadari bahwa setiap tetes keringat dan air mata sepadan dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal material, tetapi dari kedamaian batin. Ketika kita belajar menerima diri kita apa adanya, mencintai diri sendiri dengan tulus,
dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kebahagiaan itu akan datang tanpa perlu dicari. Dalam perjalanan ini, kita akan bertemu dengan banyak orang yang datang dan pergi. Tidak semua dari mereka akan tinggal selamanya, tetapi setiap pertemuan membawa pelajaran yang berharga. Hargai setiap momen bersama mereka, karena waktu adalah hadiah yang tidak bisa diulang. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, tetapi hanya sedikit yang berani menjadi autentik. Ketika Anda menjadi diri sendiri, Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan biarkan kesalahan kemarin membayangi hari ini. Belajarlah dari masa lalu, tetapi jangan tinggal di dalamnya. Masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah maju dengan penuh keyakinan. Ketika kita merasa hilang arah, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan merenung. Terkadang, keheningan adalah guru terbaik yang membantu kita menemukan kembali tujuan kita. Dalam keheningan, kita mendengar suara hati kita yang paling jujur. Hidup tidak pernah menjanjikan akan selalu mudah, tetapi selalu memberikan kita pilihan. Pilihan untuk terus maju, untuk tetap berharap, dan untuk mencari makna bahkan di tengah kesulitan. Jangan menyerah, karena Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Yang terpenting bukanlah seberapa jauh kita telah berjalan, tetapi bagaimana kita menjalani perjalanan itu. Jadilah orang yang berani mencintai, berani bermimpi, dan berani hidup dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat hidup ini benar-benar berarti. Ketika kita melangkah dalam hidup, seringkali kita lupa bahwa setiap orang yang kita temui membawa cerita mereka sendiri. Mungkin mereka sedang berjuang dalam diam, menyembunyikan luka yang tak terlihat, atau mencoba tetap tegar di tengah badai. Satu kata atau tindakan dari kita bisa menjadi penguat, atau sebaliknya, justru menambah beban mereka. Maka dari itu, menjaga lisan dan perilaku bukan hanya soal kesopanan, tetapi juga tentang menghormati kemanusiaan. Tidak ada yang tahu bagaimana sebuah doa bisa mengubah segalanya. Doa seseorang yang tersakiti karena kita bisa menjadi penghalang besar dalam langkah hidup kita. Sebaliknya, doa tulus dari seseorang yang merasa dihargai oleh kita adalah berkah tak ternilai. Dunia ini bekerja dengan cara yang tak selalu terlihat jelas, tetapi satu hal yang pasti, kebaikan yang kita tanam akan kembali kepada kita, begitu pula dengan keburukan. Lisan adalah senjata yang paling tajam. Ia mampu menembus hati lebih dalam daripada pisau manapun. Oleh karena itu, sebelum berbicara, pikirkanlah. Apakah kata-kata itu akan menyembuhkan atau melukai? Jika kita ragu, lebih baik memilih diam. Sebab, diam dalam kebaikan jauh lebih bermakna daripada ucapan yang melukai. Hati manusia adalah ruang yang misterius. Kita tidak pernah tahu seberapa rapuh hati seseorang atau seberapa dalam luka yang mereka bawa. Sebuah candaan ringan bagi kita bisa menjadi pengingat menyakitkan bagi mereka. Maka, bijaklah dalam bertindak. Berbuat baik tidak pernah salah, bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele sekalipun. Kebaikan itu menular. Ketika kita bersikap baik kepada seseorang, energi positif itu akan menyebar, menciptakan rantai yang lebih panjang dari yang bisa kita bayangkan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Mungkin kita tidak melihat hasilnya langsung, tetapi percayalah, alam semesta mencatat semuanya dengan sempurna. Sikap kita kepada orang lain adalah cerminan bagaimana kita ingin diperlakukan. Kita semua ingin dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Jadi, mulailah dari diri sendiri. Tunjukkan kebaikan yang ingin kita terima. Karena pada akhirnya, apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita tuai. Hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mencapai tujuan kita, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sepanjang perjalanan itu. Jangan sampai ambisi kita melukai orang lain. Tidak ada kesuksesan sejati yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Kesuksesan yang benar adalah ketika kita bisa meraih tujuan tanpa mengorbankan hati siapapun. Kadang-kadang, kesalahan terbesar kita adalah berbicara tanpa berpikir. Kita lupa bahwa kata-kata tidak bisa ditarik kembali setelah diucapkan. Sebuah kalimat sederhana bisa meninggalkan luka yang bertahan bertahun-tahun. Maka, jadilah pribadi yang berhati-hati, yang memilih kata dengan penuh kesadaran.
Orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya, terutama dalam situasi sulit. Mudah sekali untuk marah atau melontarkan kata-kata kasar saat emosi memuncak. Tetapi kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang, untuk memilih kebaikan bahkan ketika situasi memprovokasi kita untuk sebaliknya. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Ketika kita bersikap baik, konsekuensinya adalah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tetapi jika kita menyakiti orang lain, itu bisa menjadi beban yang akan terus menghantui. Pilihlah untuk menanam benih kebaikan dimanapun kita berada. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kebaikan itu membentuk karakter kita, memperkaya jiwa kita, dan menciptakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat senyum yang muncul karena tindakan kita. Kita mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita memperlakukan mereka. Pilihan kita untuk tetap baik, meskipun dikhianati atau disakiti, adalah bukti kekuatan dan kebijaksanaan kita. Tidak perlu membalas luka dengan luka. Kadang, dunia ini terasa tidak adil. Kebaikan kita mungkin tidak selalu dihargai, bahkan seringkali diabaikan. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa kita. Tetaplah berbuat baik, bukan karena orang lain pantas menerimanya, tetapi karena itu adalah siapa kita sebenarnya. Hidup ini adalah tentang keseimbangan. Jika kita ingin menerima kebaikan, kita harus memberikannya terlebih dahulu. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan itu. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima, meskipun mungkin datang dalam bentuk yang tak terduga. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kesalahan, mungkin tanpa sengaja menyakiti orang lain. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu, bagaimana kita memperbaiki diri, dan bagaimana kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kebaikan tidak membutuhkan alasan besar. Terkadang, senyuman sederhana, sapaan hangat, atau mendengarkan seseorang dengan tulus sudah cukup untuk membuat perbedaan. Jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Ada kebahagiaan yang tak tergantikan ketika kita tahu bahwa keberadaan kita membawa kebaikan bagi orang lain. Hidup tidak hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang dampak positif yang kita tinggalkan. Jadilah alasan seseorang merasa dihargai dan dicintai hari ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Jangan biarkan masa lalu membayangi siapa kita sekarang. Belajarlah untuk memaafkan, baik itu memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Kebaikan seringkali dimulai dari hati yang penuh maaf. Yang paling diingat bukanlah apa yang kita katakan atau lakukan, tetapi bagaimana kita membuat orang lain merasa. Jadilah pribadi yang meninggalkan jejak kebaikan di setiap tempat yang kita singgahi. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat hidup ini bermakna. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian atau penyesalan. Setiap momen adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik, untuk mencintai, dan untuk memaafkan. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa berbuat baik kepada orang lain. Sebab, seringkali kita tidak tahu kapan waktu terakhir kita bertemu dengan mereka. Ketika kita menjaga lisan dan tindakan, kita tidak hanya menghormati orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Perilaku kita mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang, dan menjaga sikap adalah cara kita menunjukkan integritas. Jangan biarkan emosi sesaat merusak hubungan yang sudah lama dibangun. Orang-orang yang bijaksana tahu bahwa berbuat baik adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Kebaikan menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri, bahkan ketika situasi menantang. Itu adalah bukti dari hati yang besar dan pikiran yang matang. Ada saat-saat ketika kita tergoda untuk membalas perlakuan buruk dengan hal yang sama. Namun, balas dendam tidak pernah membawa kedamaian. Sebaliknya, memaafkan dan memilih untuk tetap baik adalah cara terbaik untuk melindungi kedamaian hati kita sendiri. Jika kita pernah merasa tersakiti oleh kata-kata atau tindakan seseorang, jadikan itu sebagai pengingat untuk tidak melakukan hal yang sama. Pengalaman pahit bisa menjadi pelajaran berharga yang membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Jangan ulangi luka yang pernah kita rasakan kepada orang lain.
Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua orang, tanpa memandang bahasa, budaya, atau latar belakang. Satu tindakan kecil seperti membantu seseorang yang kesulitan, atau memberikan dukungan emosional bisa menciptakan efek domino yang luar biasa. Ketika kita berbuat baik, kita seringkali tidak menyadari dampaknya. Mungkin bagi kita itu hanyalah hal kecil, tetapi bagi orang lain, itu bisa menjadi penyelamat mereka di hari yang sulit. Jangan pernah meremehkan nilai dari kebaikan, sekecil apapun itu. Hidup mengajarkan kita bahwa apa yang kita lakukan pada orang lain pada akhirnya akan kembali kepada kita. Jika kita menanam benih cinta, kita akan menuai kebahagiaan. Tetapi jika kita menanam kebencian, kita hanya akan menuai penyesalan. Pilihan ada di tangan kita. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita berikan. Memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang paling murni. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang memperkaya jiwa kita sendiri. Ada kekuatan luar biasa dalam sikap rendah hati. Orang yang rendah hati memahami bahwa kebaikan bukanlah tentang menunjukkan kehebatan diri, tetapi tentang menghormati orang lain. Kerendahan hati adalah landasan dari hubungan yang tulus dan harmonis. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang, dari yang paling baik hingga yang paling sulit. Tetapi jangan biarkan sikap buruk orang lain mengubah kebaikan kita. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih, meskipun dunia kadang tidak adil. Saat kita menghadapi orang yang sulit, anggap itu sebagai ujian untuk melatih kesabaran kita. Ingatlah bahwa setiap orang sedang menghadapi perjuangan mereka masing-masing. Terkadang, sikap buruk mereka adalah cerminan dari luka yang mereka bawa, bukan karena kebencian terhadap kita. Jadilah pribadi yang mampu melihat kebaikan di tengah kekurangan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kita semua memiliki sisi yang bisa diperbaiki. Dengan melihat kebaikan dalam diri orang lain, kita juga belajar untuk menerima kekurangan diri kita sendiri. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan niat untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, kita akan menyadari betapa indahnya hidup ini. Dunia menjadi tempat yang lebih baik ketika kita semua berusaha untuk saling membantu dan mendukung, bukan menjatuhkan. Jika kita merasa sulit untuk berbuat baik, mulailah dari hal-hal kecil. Tersenyum kepada orang asing, mendengarkan teman yang sedang berbicara, atau memberikan pujian tulus adalah awal yang baik. Tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk menunjukkan kebaikan kita. Ingatlah bahwa setiap orang yang kita temui membawa pelajaran bagi kita. Mereka yang baik hati mengajarkan kita tentang cinta, sementara mereka yang menyakiti kita mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengampunan. Semua pertemuan memiliki tujuan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita menjaga lisan dan tindakan, kita juga sedang menjaga reputasi dan nama baik kita. Orang akan mengenang kita bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Biarlah kenangan itu menjadi sesuatu yang membanggakan. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Pilihan kita bukan hanya mencerminkan siapa kita, tetapi juga membentuk siapa kita di masa depan. Berdoa adalah wujud dari pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan Tuhan adalah yang maha kuasa. Namun, ironisnya, seringkali kita hanya datang kepadanya saat berada di titik terendah. Ketika masalah melanda atau impian terasa jauh, barulah kita memanjatkan doa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan maha mendengar. Tapi bagaimana dengan saat-saat kita berada dalam kelapangan? Apakah kita masih memiliki kesadaran yang sama? Seringkali, kesadaran bahwa Tuhan maha melihat menjadi hal yang terlupakan. Dalam momen-momen kita tergoda untuk melakukan dosa, seolah ada tirai yang menutupi hati kita dari keyakinan bahwa Tuhan sedang menyaksikan. Ini bukan hanya soal lemahnya iman, tetapi juga cerminan betapa seringnya kita membiarkan hawa nafsu mengalahkan akal sehat dan moralitas. Menyadari bahwa Tuhan maha melihat tidak hanya mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak, tetapi juga membawa kita pada kesadaran moral yang lebih dalam. Bahwa setiap langkah kita diawasi, setiap ucapan kita dicatat, dan setiap niat kita dinilai. Kesadaran ini seharusnya menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang melihat, karena Tuhan selalu ada.
Ketika kita mendekat kepada Tuhan hanya saat butuh, kita kehilangan esensi dari hubungan sejati dengannya. Tuhan bukanlah tempat pelarian sementara, tetapi tempat bersandar selamanya. Mendekat kepadanya hanya di saat kesulitan mencerminkan hubungan yang dangkal, hubungan yang didasarkan pada kepentingan pribadi semata. Dalam kehidupan ini, kita diberi kebebasan untuk memilih, tetapi setiap pilihan datang dengan konsekuensinya. Kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat adalah tameng bagi kita untuk memilih jalan yang benar, bahkan ketika jalan yang salah tampak lebih menggoda. Sebab pada akhirnya, semua akan kembali kepadanya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kita lakukan. Berakhlak baik bukan hanya tentang bagaimana kita dipandang oleh orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa ada Yang Maha Kuasa yang selalu mengawasi. Akhlak yang baik lahir dari hati yang bersih, dan hati yang bersih hanya bisa diraih jika kita terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Kesadaran moral yang tinggi mengajarkan kita untuk jujur, bahkan ketika tidak ada yang menuntut kejujuran. Kejujuran ini mencerminkan penghormatan kita kepada Tuhan, bahwa kita memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang benar, meskipun itu sulit. Sebab pada akhirnya, kejujuran kepada Tuhan adalah kejujuran kepada diri sendiri. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, seharusnya ada pengakuan bahwa kita tidak hanya meminta, tetapi juga berjanji untuk menjalani hidup yang lebih baik. Doa bukan hanya tentang harapan, tetapi juga tentang komitmen. Komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih taat, dan yang lebih bersyukur. Tuhan Maha Mendengar, itu benar adanya. Tetapi Dia juga Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Menghakimi. Keyakinan akan semua sifat ini seharusnya membimbing kita untuk menjalani hidup dengan lebih berhati-hati, lebih penuh makna, dan lebih bertanggung jawab. Ketika kita mengingat bahwa Tuhan Maha Melihat, kita akan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Dia ajarkan. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menguatkan iman kita, agar setiap tindakan yang kita lakukan mencerminkan kasih kepadanya. Dalam dunia yang sering kali penuh dengan godaan, hanya mereka yang memiliki kesadaran moral tinggi yang mampu bertahan di jalan yang benar. Kesadaran ini adalah hasil dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan, hubungan yang tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga cinta dan pengabdian. Hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat mengajarkan kita untuk tidak hanya berhenti pada niat baik, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata. Sebab niat yang baik tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Tindakanlah yang menjadi bukti nyata dari keimanan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari hamba-Nya. Justru seringkali kita sendirilah yang menjauh, baik dengan kelalaian kita dalam beribadah maupun dengan dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk kembali, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi lebih baik. Jangan tunggu sampai hidup ini penuh masalah untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai dosa terasa menyesakkan untuk memohon ampunan. Jadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, bukan hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai pendamping di setiap langkah. Setiap kali kita merasa bahwa hidup ini tidak adil, ingatlah bahwa Tuhan Maha Mengetahui. Dia melihat setiap air mata kita, mendengar setiap doa kita, dan memahami setiap luka yang kita sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Dengan menyadari bahwa Tuhan Maha Melihat, kita belajar untuk menjalani hidup dengan lebih tulus. Kita tidak lagi berbuat baik hanya untuk mendapat pujian, tetapi karena kita tahu bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Dan itu cukup. Ketika kita jatuh dalam dosa, jangan biarkan rasa malu menghentikan kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, biarkan rasa malu itu menjadi dorongan untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk memulai lembaran baru. Sebab Tuhan Maha Pengampun, selama kita tulus dalam penyesalan kita. Kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat adalah bentuk perlindungan bagi kita. Perlindungan dari godaan, dari keburukan, dan dari diri kita sendiri. Sebab seringkali, musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri, dengan segala kelemahan dan hawa nafsunya. Hidup ini adalah ujian, dan salah satu ujian terbesarnya adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan tetap setia kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Kesetiaan ini membutuhkan keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati.
Dan itulah yang membuatnya begitu berharga. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Maha Melihat, ada sebuah kedamaian yang muncul dalam hati. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda di depan manusia, karena Tuhan mengenal kita apa adanya. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih autentik, tanpa topeng atau kepalsuan. Setiap langkah yang kita ambil adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita yakini. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu mengawasi, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih jalan. Kita akan menimbang bukan hanya dampaknya bagi dunia, tetapi juga bagaimana keputusan itu mencerminkan hubungan kita dengannya. Dalam dunia yang penuh kebisingan, di mana banyak suara mencoba mengalihkan perhatian kita dari yang benar, Tuhan adalah satu-satunya panduan yang pasti. Kesadaran bahwa Dia Maha Melihat memberikan kita kompas moral untuk tetap berada di jalan yang lurus, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat adalah hidup yang penuh tanggung jawab. Kita tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama, tetapi juga kepadanya. Setiap kata, setiap tindakan, bahkan setiap pikiran adalah bentuk pengabdian yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Ketika kita merasa sendiri atau tak dihargai, ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap usaha kita, bahkan yang terkecil sekalipun. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di matanya. Dia Maha Adil, dan pada saatnya, semua akan mendapatkan balasan yang sesuai. Kesadaran ini juga mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Kita mungkin bisa melihat apa yang mereka lakukan, tetapi hanya Tuhan yang mengetahui apa yang ada di hati mereka. Oleh karena itu, kita belajar untuk lebih banyak berempati dan mengurangi kritik. Mendekat kepada Tuhan tidak memerlukan alasan atau waktu khusus. Itu adalah kebutuhan yang seharusnya menjadi bagian dari rutinitas kita. Kesadaran bahwa Dia Maha Melihat tidak hanya membimbing kita untuk berbuat baik, tetapi juga mengingatkan kita untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dunia ini adalah ladang ujian, di mana godaan untuk menjauh dari jalan yang benar seringkali begitu besar. Tetapi mereka yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat akan lebih mudah menahan diri, karena mereka tahu ada hikmah di balik setiap ujian yang datang. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, meskipun kita terjatuh dalam dosa. Sebab, selalu ada jalan kembali bagi mereka yang tulus ingin memperbaiki diri. Ketika hidup terasa berat dan tidak ada yang memahami perjuangan kita, ingatlah bahwa Tuhan melihat. Dia tahu betapa kerasnya kita berusaha, dan Dia tidak akan pernah membiarkan usaha kita sia-sia. Semua akan indah pada waktunya, meskipun waktu itu mungkin bukan sekarang. Kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat juga memberikan kita keberanian untuk tetap berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang menghargai. Sebab, pada akhirnya, penghargaan manusia bukanlah tujuan kita. Pengakuan Tuhan adalah yang terpenting. Dalam perjalanan hidup, kita mungkin akan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tampak lebih mudah. Namun, mereka yang benar-benar sadar bahwa Tuhan Maha Melihat akan memilih jalan yang benar, meskipun itu penuh tantangan. Sebab, mereka tahu bahwa apa yang abadi lebih penting daripada apa yang sementara. Hidup dengan kesadaran ini juga mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati. Tidak hanya dari kebencian, tetapi juga dari kesombongan. Sebab, setiap kelebihan yang kita miliki adalah titipan darinya, dan setiap kelemahan adalah pengingat bahwa kita membutuhkannya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Maha Melihat, kita juga belajar untuk lebih ikhlas. Kita tidak lagi melakukan sesuatu hanya untuk mendapat pujian, tetapi karena kita tahu bahwa itulah yang benar. Ikhlas ini adalah bentuk keimanan yang paling murni, yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, ada hubungan yang terjalin antara kita dan Tuhan. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa kita membutuhkannya. Kesadaran ini membuat doa menjadi lebih bermakna, lebih dari sekadar rangkaian kata-kata. Tuhan Maha Melihat bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk melindungi kita. Kesadaran ini adalah peringatan lembut, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap konsekuensi adalah bagian dari pembelajaran hidup yang Dia tetapkan untuk kita. Hidup ini penuh misteri, tetapi mereka yang percaya bahwa Tuhan selalu melihat akan merasa lebih tenang. Sebab,
Mereka tahu bahwa meskipun dunia tampak kacau, Tuhan tetap mengatur segalanya dengan bijaksana. Tidak ada yang terjadi di luar kehendaknya. Kesadaran bahwa Tuhan Maha Melihat juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Sebab, di hadapannya, kita hanyalah hamba yang lemah. Keangkuhan tidak memiliki tempat di hati mereka yang benar-benar sadar akan kebesarannya. Akhirnya, hidup dengan kesadaran ini adalah hidup yang penuh makna. Kita tidak lagi mengejar hal-hal duniawi semata, tetapi juga mencari keridhaannya. Dan dalam pencarian itu, kita menemukan kedamaian sejati, yang tidak dapat diberikan oleh apapun di dunia ini. Kesabaran adalah kekuatan yang sering kali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, orang yang mampu bersabar bukanlah orang yang tidak berdaya. Dia adalah pribadi yang kuat, seseorang yang memahami bahwa membalas kemarahan dengan kemarahan hanya akan memperpanjang rantai konflik tanpa akhir. Kesabarannya adalah tanda kedewasaan, dan kedewasaan itu adalah hasil dari perjuangan panjang melawan ego dan hawa nafsu. Dalam kehidupan, amarah seringkali muncul sebagai reaksi instan terhadap ketidakadilan atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun, orang yang sabar memilih untuk tidak larut dalam emosi. Dia memahami bahwa kemarahan adalah api yang bisa membakar dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dengan memilih untuk tenang, dia menghindari dampak buruk yang bisa terjadi akibat ledakan emosi. Kesabaran adalah wujud dari kendali diri yang luar biasa. Tidak semua orang mampu menahan diri saat disakiti atau diprovokasi. Dibutuhkan kekuatan batin yang besar untuk tetap tenang, untuk memilih diam ketika dunia memancing kita untuk bereaksi. Orang yang sabar tahu bahwa tidak semua pertempuran harus dilawan, dan tidak semua pertikaian harus dimenangkan. Sikap sabar adalah cermin dari kebijaksanaan. Seseorang yang sabar memahami bahwa marah hanya akan membuat situasi semakin rumit. Dia memilih untuk berpikir panjang sebelum bertindak, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang benar. Kesabaran bukan berarti mengalah, tetapi memilih waktu yang tepat untuk bertindak dengan kepala dingin. Orang yang sabar tidak mencari kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan emosi menguasai dirinya. Sebaliknya, dia memegang kendali penuh atas pikirannya. Kesabaran adalah bentuk dari kekuatan sejati, kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat berpengaruh. Dalam menghadapi konflik, kesabaran memberikan ruang untuk memahami. Orang yang sabar tidak terburu-buru dalam menilai atau menghukum. Dia mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, mencoba memahami alasan di balik tindakan mereka. Kesabaran ini membuka jalan untuk solusi yang lebih baik, solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga membawa kedamaian bagi semua. Kesabaran juga adalah bentuk cinta. Seseorang yang sabar memilih untuk tidak melukai orang lain, meskipun dirinya terluka. Dia tahu bahwa melukai hanya akan memperburuk keadaan. Dengan bersabar, dia menunjukkan kasih yang mendalam, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sikap sabar mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu. Orang yang sabar tahu bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Beberapa hal membutuhkan waktu, dan dia bersedia menunggu. Dia tidak memaksa keadaan, tetapi membiarkan segalanya berjalan sesuai dengan waktunya. Kesabaran ini memberinya ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam hubungan dengan orang lain, kesabaran adalah fondasi dari kedamaian. Tanpa kesabaran, hubungan mudah retak karena salah paham dan konflik. Orang yang sabar menciptakan suasana yang nyaman, di mana orang lain merasa dihargai dan diterima. Dia tidak terburu-buru untuk menghakimi, tetapi memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahan. Kesabaran juga mencerminkan keberanian. Dibutuhkan keberanian untuk tetap tenang saat dunia di sekitar kita memanas. Dibutuhkan keberanian untuk tidak membalas ketika disakiti. Orang yang sabar adalah pejuang yang tidak membutuhkan senjata, karena senjatanya adalah ketenangan dan pengendalian diri. Di tengah dunia yang serba cepat, kesabaran menjadi barang langka. Namun, orang yang sabar tahu bahwa tergesa-gesa seringkali membawa penyesalan. Dia memilih untuk berjalan perlahan, tetapi pasti. Dia tahu bahwa setiap langkah yang diambil dengan penuh kesadaran adalah langkah menuju tujuan yang lebih baik. Kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari kemarahan, tetapi juga tentang menerima kenyataan dengan lapang dada.
Orang yang sabar tidak membiarkan kesulitan menghancurkannya. Dia menghadapi setiap tantangan dengan keberanian, percaya bahwa setiap ujian adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Kesabaran adalah anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun, mereka yang memilikinya adalah orang-orang yang mampu menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan bijaksana. Kesabaran membawa mereka menuju kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi berasal dari dalam diri. Dalam menghadapi masalah, orang yang sabar tidak menyerah. Dia tidak membiarkan kesulitan membuatnya putus asa. Sebaliknya, dia menggunakan waktu untuk mencari solusi yang terbaik. Kesabarannya adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis, yang memungkinkannya untuk terus maju meskipun jalan di depannya tampak gelap. Kesabaran adalah seni mengendalikan diri. Mereka yang sabar tidak membiarkan emosi mengambil alih. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kesabaran adalah tanda dari kematangan, tanda bahwa seseorang telah belajar dari pengalaman hidupnya. Orang yang sabar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dia tahu bahwa membalas hanya akan memperpanjang rasa sakit. Sebaliknya, dia memilih untuk memutus rantai kebencian dengan cinta dan pengampunan. Kesabarannya adalah bentuk dari keberanian yang sejati, keberanian untuk memilih kebaikan di tengah keburukan. Dalam perjalanan hidup, kita semua dihadapkan pada berbagai rintangan dan cobaan yang kadang membuat kita lelah. Namun, di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kehidupan mengajarkan kita untuk tidak hanya memahami makna kesabaran, tetapi juga pentingnya menerima kenyataan dengan lapang dada. Setiap peristiwa yang terjadi tidak hanya menjadi ujian, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ada kalanya kita merasa tidak mampu menghadapi segala beban yang datang. Namun, justru di saat itulah kita perlu belajar untuk tetap berdiri kokoh. Ketegaran bukan berarti kita harus menolak kelemahan atau tidak merasa lelah, tetapi menerima semua itu sebagai bagian dari proses. Setiap tetes air mata yang kita tumpahkan memiliki makna yang mendalam, memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan. Kesabaran mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dalam hidup, keputusan yang dibuat secara impulsif seringkali berakhir dengan penyesalan. Kesabaran memberi ruang untuk berpikir jernih dan bertindak dengan bijaksana. Setiap langkah yang diambil dengan hati-hati membawa kita lebih dekat ke tujuan, dibandingkan langkah yang diambil dengan tergesa-gesa tanpa pemikiran yang matang. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup akan sesuai dengan keinginan kita. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa kita harus menyerah begitu saja. Sebaliknya, kita diajarkan untuk menghadapi segala sesuatu dengan semangat dan optimisme. Pelajaran hidup mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang lebih baik. Setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan yang sejati. Orang yang sabar bukan hanya mampu menahan emosi, tetapi juga mampu melihat peluang di tengah kesulitan. Ketika dihadapkan pada masalah, dia tidak lari atau menyerah, tetapi mengambil waktu untuk mencari solusi yang paling tepat. Dengan begitu, ia tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan kuat. Pelajaran hidup juga mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Dalam setiap interaksi, penting bagi kita untuk menjaga kebajikan seperti empati, kasih sayang, dan rasa hormat. Sikap ini bukan hanya membuat hidup lebih berarti, tetapi juga memperkaya hubungan antar individu. Melalui perjalanan hidup, kita belajar untuk menerima perubahan sebagai sesuatu yang alami. Tidak semua hal tetap sama, dan perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pertumbuhan. Kita harus mampu beradaptasi dengan situasi yang terus berkembang, tanpa kehilangan jati diri. Dengan begitu, kita dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita semua memiliki potensi untuk berkembang. Setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kita diajarkan untuk tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menghargai proses yang telah kita lewati. Setiap pengalaman, baik itu yang menyenangkan maupun yang sulit, adalah guru yang membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
Kesabaran mengajarkan kita untuk belajar mendengarkan. Dalam kehidupan yang sibuk ini, seringkali kita terlalu terburu-buru untuk berbicara tanpa memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pikirannya. Namun, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci dalam mempererat hubungan dan memahami perspektif orang lain. Dari sana, kita dapat menciptakan komunikasi yang sehat dan penuh kedamaian. Pelajaran hidup juga mengajarkan kita untuk mengelola harapan dengan bijaksana. Tidak semua yang kita inginkan akan terjadi sesuai rencana. Namun, kita dapat memilih untuk tetap bersemangat meski harus menghadapi ketidakpastian. Dengan cara ini, kita mengembangkan ketahanan dan kekuatan batin yang membantu kita bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kesabaran adalah fondasi utama dalam menghadapi segala tantangan. Ia bukan sekadar menunggu, tetapi sebuah tindakan yang melibatkan refleksi, pengendalian diri, dan penerimaan. Dalam setiap kesabaran, ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan penuh keteguhan hati. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup adalah rangkaian pelajaran yang akan selalu membimbing kita ke arah yang lebih baik.